Oke, halo teman-teman, balik lagi di konten saya di channelnya Mas Aji. Nah, di sini tuh saya pengen banget ya sharing bersama kalian semuanya. Di sini saya pengen sharing gimana sih caranya supaya kita itu di tahun 2024 ini bisa mengembangkan channel YouTube kita dan kita bisa mendapatkan penghasilan dari konten kita yang kita bikin. Nah, terutama ini buat para pemula yang masih kebingungan, yang masih struggle, bahkan banyak yang putus asa karena channelnya tidak berkembang juga. Terutama nih, di tahun 2024 ini banyak sekali peraturan baru yang mengharuskan kita itu bekerja lebih ekstra untuk bikin video. Bahkan kita harus teliti, karena nantinya channel kita tidak akan dimonetisasi kalau misalkan ada beberapa pelanggaran. Nah, di sini saya mempunyai beberapa tips teman-teman yang akan saya bagikan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan alhamdulillah setelah saya menerapkan tips ini, ternyata channel saya akhirnya dapat juga 100.000 subscriber dan sudah dimonetisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam tips yang pertama. Nah, untuk tips yang pertama yang teman-teman harus lakukan, teman-teman itu harus tentukan dulu niche atau tema topik dari video yang akan teman-teman bikin. Nah, di sini kebanyakan kan para YouTuber pemula ataupun konten kreator yang masih awal-awal, mereka itu kontennya dicampur-campur. Nah, saya sarankan teman-teman tentukan dulu ide topik dari video kalian. Kalian itu sebenarnya mau ngebahas apa? Misalkan teman-teman itu mau ngebahas tentang mukbang, mau ngebahas tentang sepak bola, mau ngebahas tentang game. Jadi tentukan dulu ide topiknya, supaya teman-teman nanti tahu channel teman-teman ini ke depannya mau gimana. Dan penonton teman-teman juga yang nonton video teman-teman itu tidak akan kebingungan. Karena algoritma YouTube itu akan menyajikan kepada para penontonnya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan minat yang mereka sukai. Nah, itu adalah tips yang pertama. Kemudian teman-teman, setelah kita menerapkan tips yang pertama, kita menentukan ide topik tema dari video kita, sekarang kita akan masuk ke dalam tips yang kedua. Untuk tips yang kedua ini teman-teman, yaitu kita harus konsisten. Konsisten di sini dalam artian bukan hanya kita konsisten ngebahas topik yang sama, tapi kita juga harus konsisten bikin video-video yang berkualitas. Jadi saran saya, teman-teman bikin video yang sesuai temanya, tapi teman-teman juga jangan lupa untuk menentukan jadwal. Kapan teman-teman akan upload video, hari apa, dan jam berapa. Nah, kenapa ini penting banget? Karena ketika kita bikin video itu, pasti para penonton itu menunggu gitu. Para penonton itu tahu, oh ternyata konten ini uploadnya jam segini, hari ini. Apalagi kalau misalkan isi video yang teman-teman bikin itu ada manfaatnya, ada benefitnya untuk orang lain. Nah, itu adalah tips yang kedua. Nah, setelah kita tadi konsisten untuk bikin video yang berkualitas, yang sesuai dengan temanya, jadwalnya, waktu uploadnya, sekarang di tips yang ketiga ini, yaitu kita jangan ikut-ikutan bikin video yang instan. Nah, biasanya ini terjadi kepada para YouTuber pemula. Maksud dari video yang instan ini gimana, Bang? Nah, maksud dari video yang instan ini, biasanya nih para YouTuber pemula itu bikin video, re-upload video orang lain, yang akhirnya terkena pelanggaran hak cipta. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang bikin konten pakai AI. Yaitu gak ada salahnya, tapi biasanya itu terkena pelanggaran yang akhirnya konten teman-teman itu tidak dimonetisasi. Kemudian yang ketiga teman-teman itu misalkan bikin video kompilasi musik yang disatukan. Seperti DJ TikTok viral gitu, disatukan di sana. Nah, mungkin ada beberapa orang yang dimonetisasi. Tapi yang namanya musik, kompilasi, itu biasanya ada copyright-nya, ada pemilik dari hak ciptanya. Jangan sampai nanti konten teman-teman itu malah kena klaim, yang akhirnya tidak dimonetisasi. Dan biasanya teman-teman, konten seperti itu resikonya sangat besar sekali, karena itu akan mengganggu ke masa depan channel teman-teman sendiri. Daripada nanti teman-teman terkena pelanggaran, buang-buang kuota, buang-buang waktu, bikin video, tapi malah kena pelanggaran. Nah, saran dari saya, teman-teman mending bikin video yang original,
menurut versi teman-teman sendiri. Atau teman-teman itu bikin karya sendiri. Supaya nantinya teman-teman juga lebih puas ketika bikin konten. Apalagi kalau misalkan isi kontennya bermanfaat. Nah, itu untuk tips yang ketiga. Nah, setelah kita mengetahui dari tips yang ketiga, sekarang kita akan masuk ke dalam tips yang keempat. Untuk tips yang keempat ini apa, Bang? Nah, untuk tips yang keempat ini, saya sarankan kepada teman-teman bikin video di satu jenis video dulu. Jadi jangan sampai teman-teman itu bingung ketika mau bikin video. Apalagi sekarang itu di tahun 2024, YouTube itu sudah menyediakan 3 video. Yang pertama ada video short, video panjang, dan live streaming. Nah, buat para pemula, saya sarankan untuk bikin video panjang saja. Karena video panjang juga nanti bisa teman-teman edit menjadi video short. Nah, di YouTube juga sudah menyediakan fitur edit video panjang menjadi video short. Teman-teman bisa lihat aja dari fiturnya tersebut. Nah, nantinya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Misalkan teman-teman itu upload video panjang, satu video. Nah, teman-teman bisa edit video panjang tersebut menjadi video short juga. Jadi satu harinya itu teman-teman bisa upload 2 video. Dan itu akan sangat menguntungkan untuk channel teman-teman ke depannya. Nah, itu untuk tips yang keempat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tips yang kelima. Untuk tips yang kelima ini apa, Bang? Nah, untuk tips yang kelima ini, kita harus bikin video yang lagi trending. Kenapa kita harus bikin video yang lagi trending? Karena teman-teman itu akan sangat menguntungkan untuk perkembangan channel YouTube kita ke depannya. Apalagi kalau misalkan beritanya itu lagi hangat sekali. Teman-teman tinggal cari aja topik-topik yang lagi trending. Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan konten yang lagi trending itu cepat naiknya dan cepat banyak subscribernya. Kalau misalkan video teman-teman itu enak untuk ditonton, apalagi kalau misalkan video teman-teman itu sangat bermanfaat untuk banyak orang. Nah, saya jamin video teman-teman itu akan cepat berkembangnya. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Selamat berjumpa di video berikutnya.